Nabi Adam dan Siti Hawa pun memetik buah pohon itu lalu memakannya. Maka setelah mereka makan buah terlarang, di awal masa hanya ada Allah, tahtanya berada di atas air. Lalu dia menciptakan kolam dan memerintahkannya untuk menulis. Sang kolam bertanya, "Di mana dan apa yang harus aku tulis, Tuhanku?" Tuhan menjawab, "Tulis segalanya yang akan terjadi sampai akhir waktu." Kemudian Allah memerintahkan bumi, langit dan segalanya untuk muncul dalam 6 masa. Semua menjawab perintah dengan taat. Allah menciptakan bumi dan langit dan segala isinya, semua tunduk padanya dan semua mendekat kepadanya, bersujud serta mengagungkannya. Dia berdiri sendiri, tak butuh siapapun, tapi semua makhluk ciptaan butuh Allah. Dan kolamnya menulis kalimat pertama dalam sejarah manusia, penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah menciptakan ruh sehingga Nabi Adam hidup. Lalu Nabi Adam membuka mata, mulai melihat ke kanan dan ke kiri. Kemudian saat ruh sampai ke hidung Nabi Adam bersin. Saat itulah malaikat memintanya untuk memuji Allah. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai wujud penghormatan terhadap ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat pun sujud kecuali iblis. Iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis adalah salah satu dari golongan jin. Dia merasa lebih baik dari Nabi Adam karena diciptakan dari api, sedang Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Allah mengusir iblis dari surga, namun dia tidak menyesali perbuatannya. Justru iblis meminta kepada Allah dan bersumpah atas kehormatannya untuk menyesatkan seluruh umat manusia kecuali orang-orang yang beriman. Di dalam surga, Nabi Adam tinggal. Di sana awalnya Nabi Adam tinggal sendiri. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa sebagai teman untuknya. Saat terbangun dari tidur dan membuka mata, Nabi Adam melihat ada sesosok manusia juga seperti dirinya. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Hawa tentang dari mana dia berasal. Siti Hawa menjawab bahwa Allah telah menciptakan dirinya dari diri Nabi Adam ketika Nabi Adam tidur. Kemudian Nabi Adam bertanya, "Kenapa Allah menciptakannya?" Siti Hawa menjawab, "Agar dapat hidup bersama." Kemudian Nabi Adam mengucap syukur, "Alhamdulillah, karena kini beliau tidak lagi sendiri." Hawa bercerita kepada Nabi Adam bahwa sebelum tidur para malaikat bertanya siapa namanya, namun dia bingung untuk menjawab. Kemudian Nabi Adam memberi nama Hawa karena dia diciptakan dari diri Nabi Adam, dan mereka pun hidup tenang bahagia tinggal di surga. Di dalam surga mereka boleh menikmati semua makanan yang ada sesuka hati, kecuali satu pohon yang dilarang Allah. Jika mereka memakan buah pohon tersebut, maka mereka termasuk orang yang merugi. Di sisi lain, melihat ada makhluk lain yang tinggal di surga, iblis merasa tidak senang. Terlebih setelah peristiwa pengusiran iblis dari surga, iblis pun membuat tipu daya untuk menyesatkan Adam dan Siti Hawa. Saat Nabi Adam dan Siti Hawa berjalan-jalan di surga menikmati semua ciptaan Allah, Hawa mendengar kicauan burung dan bertanya, "Hewan apakah itu?" Nabi Adam menjawab bahwa itu adalah burung yang sedang memuji Allah dengan bahasanya. Hawa pun bertanya, apakah dia mengerti bahasa binatang? Nabi Adam menjawab, "Tidak. Tetapi segalanya yang hidup ini memuliakan Allah. Mereka tahu cara memuji dan memuliakan Allah." Namun tiba-tiba burung itu berhenti berkicau karena mati. Hawa bertanya tentang maksud dari mati. Nabi Adam menjawab, kematian adalah tujuan akhir dari setiap makhluk hidup. Hawa bertanya, apakah kita juga akan mati? Tentu segalanya akan binasa kecuali wajah Allah, jawab Nabi Adam.
Siti Hawa berkata bahwa dia tidak ingin mati dan meninggalkan Nabi Adam. Kematian itu takdir dan tidak bisa dihindari, jawab Nabi Adam. Saat itu iblis yang mendengar percakapan Siti Hawa dan Nabi Adam memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan tipu daya bujuk rayu kepada mereka. Iblis pun berkata kepada mereka bahwa dia bisa menunjukkan pohon yang mampu memberikan keabadian dan kekuatan yang tak pernah runtuh. Dengan kata rayuan seolah iblis memberikan informasi untuk kebaikan dan penghormatan kepada Nabi Adam serta Siti Hawa. Bahkan iblis berpura-pura baik dengan siap menjadi pelayan setia Nabi Adam. Iblis membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mengikutinya kepada pohon yang terlarang yang mampu memberikan kekuatan abadi. Atas izin Allah, tipu daya itu pun terjadi. Nabi Adam dan Hawa berjalan menuju pohon yang terlarang. Sesampainya di pohon itu, Nabi Adam berkata bahwa itu adalah pohon terlarang yang Allah telah melarang Nabi Adam untuk mendekatinya. Namun iblis berkilah, apakah setelah mereka mendekati terjadi sesuatu? Bahwa buktinya setelah mereka mendekati tidak terjadi apapun pada diri Nabi Adam ataupun pada diri iblis. Iblis terus membuat tipu daya agar Nabi Adam dan Siti Hawa yakin sehingga mau memakan buah terlarang tersebut. Nabi Adam menjawab bahwa Allah melarang segala sesuatu pasti ada alasannya. Dengan muka yang seolah berkata jujur, iblis menjawab dan meyakinkan bahwa Allah melarang mereka mendekati pohon tersebut agar mereka tidak menjadi abadi seperti malaikat. Iblis laknatullah itu pun bersimpuh di hadapan Nabi Adam dan mengucapkan sumpah atas nama Allah bahwa apa yang dia katakan semuanya adalah benar. Hal ini adalah bagian dari tipu daya iblis untuk menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Iblis juga berkata bahwa rasa buah itu sangatlah enak dan meminta Nabi Adam serta Siti Hawa untuk memakan buah itu sepuasnya. Atas izin Allah yang terjadilah. Nabi Adam dan Siti Hawa pun memetik buah pohon itu lalu memakannya. Maka setelah mereka makan buah terlarang itu, terbukalah auratnya dan mereka malu serta merasa bersalah. Mereka pun menutupi aurat dengan dedaunan surga. Iblis pun tertawa terbahak dan berkata bahwa telah menang atas Nabi Adam dan Siti Hawa dan telah berhasil menjadikan Nabi Adam serta Siti Hawa makhluk yang berdosa saat mereka berada di surga. Setelah kejadian itu, Nabi Adam dan Siti Hawa menyesal karena telah melanggar larangan Allah, dan Allah pun mengeluarkan mereka dari surga serta menurunkan ke bumi. Nabi Adam sedih dan Siti Hawa tak berhenti menangis. Penebusan dosa mereka sungguh-sungguh. Lalu Allah menerima tobat mereka serta memberitahu mereka bahwa bumi tempat hidup mereka lalu mati dan dibangkitkan di hari kebangkitan. Mendengar Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, iblis merasa senang dan dia mengerahkan bala bantuannya untuk mencari Nabi Adam dan Siti Hawa. Iblis merencanakan tipu daya untuk menyesatkan Nabi Adam dan Hawa ke dalam dosa, sebagaimana janjinya bahwa dia akan menyesatkan umat manusia ke dalam gelimangan dosa. Siti Hawa terus mencari Nabi Adam, berjalan menyusuri setiap tempat. Saat itu iblis datang hendak melakukan tipu daya dengan menyamar sebagai serigala. Siti Hawa ketakutan melihat serigala, lalu dia berdoa kepada Allah. Atas izin Allah, tiba-tiba muncul serigala lain yang mengepung iblis dalam wujud serigala tersebut. Nabi Adam dan Siti Hawa terus berjalan menyusuri bumi hingga sekian lama mencari sampai pada suatu bukit. Mereka saling mendengar satu sama lain. Hawa pun mendekati suara tersebut dan mereka pun bertemu di Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Rasa syukur dan harum mewarnai pertemuan itu. Setelah sekian lama mereka terpisah. Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal hidup bersama di bumi ini. Mereka tinggal berdua jauh dari segala kenikmatan seperti saat mereka di surga. Nabi Adam tahu bahwa kini dia harus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, mencari makan dan membuat pakaian. Di atas semua itu, Nabi Adam juga harus melanjutkan pertarungan dengan iblis agar iblis tidak menjerumuskan ke dalam dosa terhadap Nabi Adam dan seluruh keturunannya.
Setelah sekian lama hidup bersama, Allah mengkaruniakan 2 orang anak kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kedua anak itu diberi nama Qabil dan Iklimah. Nabi Adam mengucap syukur atas kelahiran putra-putrinya. Hal pertama yang diajarkan Nabi Adam kepada anaknya adalah mengenalkan anaknya terhadap Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengajarkan hal kebaikan kepada mereka. Kemudian Allah mengkaruniakan kepada mereka anak lagi, yaitu Habil dan Labuda. Mereka tumbuh menjadi anak yang gagah dan kuat serta cerdas. Sebagaimana anak pada umumnya, mereka bermain dalam kegembiraan, namun didikan keimanan Nabi Adam tetap menjadikan mereka anak yang taat pada ajaran keimanan, sehingga mereka selalu ingat kapan waktu beribadah. Hari-hari mereka lalui dengan penuh keceriaan, berlari saling mengejar. Namun tiba-tiba mereka dikejar oleh badak yang besar. Mereka pun lari dengan cepat naik ke atas pohon. Namun badak itu tak henti untuk mengejarnya dan merobohkan pohon yang mereka naiki. Habil dan Qabil berlari dengan kencang menjauhi badak itu. Cerita pun berlanjut ketika mereka menginjak usia dewasa. Habil dan Qabil menjadi lelaki yang gagah, Labuda dan Iklimah menjadi remaja yang cantik. Siti Hawa pun mengumpulkan mereka untuk membicarakan suatu hal yang penting, yaitu mengenai pernikahan mereka, di mana berdasarkan sabda dari Nabi Adam bahwa diperbolehkan anak pertama menikahi wanita anak kedua. Begitu sebaliknya, anak kedua diperbolehkan menikahi wanita dari anak pertama. Dengan kata lain, Qabil akan menikah dengan Labuda, Habil akan menikah dengan Iklimah. Seketika itu Habil langsung mengiyakan, sedangkan Qabil masih belum setuju. Dia ingin menyampaikan pendapatnya, namun Siti Hawa berbalik tanya, pantaskah dia menyelisihi pendapat ayahnya yang merupakan Rasulullah? Qabil pun pamit pergi untuk memikirkan dan memutuskan tawaran tersebut. Sambil terus berjalan menyusuri jalan hutan, Qabil terus berpikir. Iblis yang saat itu mengetahui raut muka Qabil yang sedang bingung langsung memanfaatkan kesempatan untuk menghasut dan melakukan tipu daya. Iblis berpura-pura seolah dia ingin membantu dan siap menjadi pelayan setia Qabil. Qabil pun bertanya pada Iblis dari mana dia tahu namanya. Iblis pun menjawab bahwa semua makhluk kenal dengan Qabil, putra Nabi Adam yang terkuat dan terbaik. Mendengar sanjungan Iblis, Qabil mulai tertarik dengan kata-katanya. Dia pun bertanya apa yang bisa dilakukan Iblis untuknya. Iblis pun menjawab bahwa dia mempunyai kekuatan ajaib dan dia ingin Qabil percaya. Manis bujuk rayuan Iblis sedikit memberi celah pada hati Qabil. Qabil pun hendak berlalu dari Iblis, namun tiba-tiba Iblis berkata, apakah kamu benar-benar mau menikahi saudarimu yang kurang cantik, yaitu Labuda? Seketika itu Qabil menghentikan langkahnya dan bertanya, bagaimana dia bisa tahu tentang hal ini? Iblis berkata bahwa dia tahu banyak tentang masalahnya. Melihat Qabil mulai tertarik dengan pembicaraannya, Iblis mulai menghasut Qabil dengan Habil. Iblis berkata pada Qabil bahwa Habil hanya berpura-pura dan mencari simpati, dan Habil selalu berhasil dalam muslihatnya, serta berhasil menikahi gadis yang cantik, yaitu Iklimah. Mendengar kata-kata Iblis itu, Qabil pun mulai geram dan dia menjadi benci dengan saudaranya Habil. Suatu hari, Habil sedang mengembala kambing di tepi sungai. Datanglah Qabil. Habil pun menyambut dengan senyum dan seraya berkata, sudah lama Qabil tidak mengunjungi dirinya. Habil menunjukkan kambing-kambing yang dulu kecil kini sudah menjadi besar. Namun sapaan itu dibalas dengan raut muka yang kurang enak oleh Qabil. Habil bertanya, ada apa gerangan yang terjadi sehingga kini tampak berbeda? Dengan muka masam, Qabil melangkah mendekati Habil lalu menjawab bahwa dia ingin menikahi saudari kembarnya dari kelahiran yang sama, yaitu Iklimah. Habil menjawab bahwa jika itu terjadi berarti menentang larangan ayahnya, yaitu Nabi Adam, tentang pernikahan sesama saudara kembar. Mendengar jawaban Habil, Qabil bersikeras bahwa dia tidak akan menyerah untuk berusaha menikah dengan saudaranya Iklimah.
Habil pun berkata bahwa sifat keras tidak pantas dan mengingatkan bahwa ayah mereka Nabi Adam adalah Rasul Allah yang Maha Kuasa. Apapun perintahnya harus ditaati. Namun Qabil tidak menghiraukan nasihat Habil. Justru dia menganggap Habil menentang Qabil. Dengan hati membara, Qabil meninggalkan Habil. Siti Hawa menghampiri Nabi Adam dan menceritakan peristiwa perdebatan antara Habil dan Qabil. Dia berkata bahwa Qabil tidak puas dengan keputusan Nabi Adam. Dia bersikeras ingin menikahi saudarinya Iklimah, sedang Habil taat pada pilihan Nabi Adam. Nabi Adam menjawab bahwa semua itu bukanlah pilihan Nabi Adam, akan tetapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pernikahan antara saudara kandung adalah suatu tindakan terlarang. Siti Hawa pun berkata bahwa dia bingung dan tak ingin ada pertikaian antara Habil dan Qabil. Nabi Adam berkata bahwa semua urusan adalah milik Allah, maka Allah lah yang akan membimbing ke jalan yang terbaik. Suatu malam, Qabil dan Habil pun menghadap ke Nabi Adam dan menceritakan masalah antara mereka. Qabil bertanya kepada Nabi Adam bagaimana mengetahui kehendak Allah dalam soal pernikahan mereka. Dengan wahyu kepada Nabi Adam sebagai jawaban, ataukah ada utusan yang datang kepada mereka? Tanya Qabil. Nabi Adam menjawab, bukan ini atau itu, akan tetapi masing-masing orang harus berkorban kepada Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang terkabul. Qabil bertanya, apa itu kurban? Kurban adalah hadiah yang dipersembahkan kepada Allah untuk meminta restu darinya, jawab Nabi Adam. Mereka berdua akhirnya paham dan bersemangat untuk memberikan kurban. Pagi harinya, Qabil yang merupakan seorang petani pergi ke kebun gandumnya untuk mencari gandum yang akan dia gunakan sebagai kurban. Namun tiba-tiba iblis muncul dan memuji kebun Qabil yang indah. Qabil pun merasa senang dan dia meminta saran kepada iblis tentang kurban apa yang akan diberikan untuk Allah. Iblis menjawab bahwa tidak ada yang paling bijaksana dan mampu memilih selain Qabil sendiri. Qabil yang mendapat pujian semakin yakin. Dia akhirnya memilih beberapa batang gandum kering untuk kurban. Di sisi lain, Habil juga sedang sibuk memilih domba untuk kurban. Dia bertanya kepada Labuda tentang kambing mana yang harus dia kurbankan, karena banyak domba yang dia miliki. Karena kurban tersebut untuk Allah, maka akhirnya pilihan jatuh pada domba yang besar dan terbaik. Labuda memberikan saran agar memilih domba yang lebih kecil saja. Hal ini akan mempermudah dalam membawanya. Namun Habil menjawab bahwa dia ingin memberikan yang terbaik untuk Allah, karena Allah adalah penolong hidupnya, sehingga sepantasnya jika dia berkorban dengan domba terbaik. Habil dengan semangat memanggul domba yang besar itu ke atas bukit. Dengan sekuat tenaga dia membawa domba tersebut. Di tengah jalan dia bertemu Qabil yang saat itu membawa gandum. Qabil meledeknya. Apakah dia yakin kurban domba akan diterima? Karena domba itu bisa saja lari sebelum kurbannya diterima. Habil menjawab bahwa dia telah menyiapkan tali agar domba tidak lari. Di tengah jalan, Habil kelelahan membawa domba. Dia meminta bantuan Qabil, namun bukan dibantu, justru malah diledek. Langkah kakinya gemetar karena membawa beban yang berat. Dengan semangatnya untuk berkorban, akhirnya dia sampai pada puncak. Mereka meletakkan masing-masing kurban di atas batu dan menunggu akan datangnya tanda diterima kurban. Tiba-tiba seberkas cahaya dari langit yang sangat silau memancar sehingga mereka kesulitan melihat. Cahaya itu membawa domba Habil ke langit dan meninggalkan gandum Qabil sebagai tanda diterima kurbannya. Habil pun bersujud syukur atas apa yang dia usahakan. Merasa kurbannya tidak diterima dan kalah dari Habil, Qabil pun marah. Dia mengatakan tidak akan membiarkan Habil senang dan akan melenyapkan Habil. Habil mengatakan, Tuhanlah yang menilai kita. Dia menilai orang berdasar ketakwaannya. Jika dia melenyapkan Habil, Habil tidak akan menggerakkan tangannya untuk melakukan hal yang sama. Kau akan membawa dosaku dan dosamu sendiri. Kau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim, kata Habil. Melihat Qabil menggerutu, Nabi Adam menghampiri Qabil dan mengucapkan salam.
Qabil lantas menanyakan kenapa kurban Habil diterima, sedang kurban dia tidak. Nabi Adam menjawab bahwa Allah itu maha adil. Dia menerima siapa yang dia kehendaki. Yang harus direnungi Qabil adalah apakah dia tulus dalam memberikan kurban atau hanya urusan dunia semata tujuannya. Maka jika hanya duniawi, hendaknya dia membersihkan hati dan pikiran dari hal itu. Qabil menjawab bahwa kini harapannya sudah sirna dan kehilangan keinginannya. Nabi Adam menjawab, jika dia bersabar dalam kesulitannya dan bersyukur atas pemberian Allah, maka tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Memohon ampunlah kepada Allah, karena manusia hanya bisa berusaha untuk selalu dekat dengan Allah. Kemudian Nabi Adam membangunkan rumah untuk Qabil dan Habil, di mana Habil memilih area di dekat sungai dengan kanan kiri tebing. Hal ini untuk memudahkan dia dalam mengurus dombanya, sedangkan Qabil berada di sisi sungai yang areanya luas karena dia perlu lahan luas untuk menanam gandum. Suatu hari, Qabil mondar-mandir di hutan mencari sesuatu. Iblis pun datang menghampirinya. Qabil bercerita padanya bahwa dia telah selesai membangun rumah dan hendak menikah dengan Labuda. Namun iblis sengaja mengungkit masa lalu tentang Iklima. Dia membandingkan Labuda dengan Iklima. Iblis mengatakan bahwa Habil lebih beruntung karena dia menikahi Iklima yang lebih cantik. Qabil menjawab, itu sudah lama masa lalu baginya. Labuda tidak masalah karena dia penurut dan pintar memasak. Iblis berkata, rupanya kau sudah pasrah dengan takdirmu, itu lebih baik. Qabil menjawab bahwa dia tidak pasrah dengan takdirnya. Melihat Qabil yang bereaksi, iblis kembali menyalakan api amarah dalam diri Qabil. Dia mengatakan bahwa Habil berjaya. Semua orang melihat kejayaannya, bahkan kurbannya diterima. Dia selalu bisa mendapatkan apa yang dia ingini. Dia adalah yang terbaik. Namun respon Habil tidak menghiraukan. Karena kejadian itu sudah lama, dia pun mulai melupakan. Melihat Qabil yang tidak terpancing, iblis pun mengatakan bahwa Habil lah yang akan menjadi penerus ayahnya, Nabi Adam, sebagai khalifah, kecuali keadaan berubah tiba-tiba. Rupanya mendengar kata-kata ini, hati Qabil terpancing emosi. Iblis pun berlalu meninggalkan Qabil. Sesampainya di rumah, Qabil mendengar anaknya menangis. Suara tangisan bayi membuat hatinya semakin kacau dan menyuruh Labuda istrinya untuk menenangkan anaknya, lalu meminta makan. Kemudian Labuda mengambilkan makanan dan berkata, apa kita tidak mengucapkan selamat kepada saudara kita Iklima karena dia juga dikaruniai seorang anak laki-laki. Habil memberikan dombanya yang bagus saat lahiran anak kita, maka sepatutnya kita membalas kebaikan mereka. Namun Qabil justru memarahi Labuda dan berkata, kau terlalu banyak bicara, selera makanku jadi rusak. Sambil membanting makanannya, dia berlalu dari hadapan Labuda. Qabil pergi mencari iblis. Melihat Qabil mencarinya, iblis senang karena dia telah berhasil meraih hati Qabil. Qabil menceritakan keluh kesahnya kepada iblis, namun justru iblis menghasut dan menumbuhkan dendam kepada Habil. Dia mengatakan bahwa jika Nabi Adam sudah tua dan meninggal, siapa yang akan menggantikan sebagai khalifah? Qabil menjawab, pasti dirinya lah yang akan menggantikan karena dia lebih baik dari Habil. Iblis menyela, yakin kau, kenapa tidak Habil? Iblis mengatakan bahwa Habil lebih murah hati, baik. Terbukti dialah yang diterima kurbannya, dan dia juga berhasil mendapatkan istri yang cantik, Iklima, yang dulu diinginkan oleh Qabil. Mendengar perkataan itu, hati Qabil makin gelap dan dia berencana untuk melenyapkan Habil agar dunia menjadi miliknya. Iblis pun semakin membuat amarahnya membara dengan mengatakan bahwa Qabil hanya bisa bicara tanpa ada bukti. Qabil berkata, lihat saja. Sambil berlalu meninggalkan iblis dengan penuh amarah, dia mencari keberadaan Habil. Akhirnya Qabil menemukan Habil yang saat itu sedang tertidur, bersandar pada batu karena terlalu lelah menggembala dombanya. Qabil yang gelap mata dan penuh amarah berjalan mendekati Habil. Dia mengambil suatu benda dan memukul kepala Habil hingga meninggal. Meski Habil telah meninggal, namun wajah tampaknya tersenyum. Darah membasahi seluruh kepalanya sehingga menutupi senyumannya. Iblis yang melihat kejadian itu tertawa karena dia telah berhasil membuat tipu daya sehingga telah terjadi pembunuhan untuk yang pertama kalinya dalam sejarah hidup manusia.
Melihat saudaranya meninggal, Qabil tersadar dan menyesali perbuatannya. Dia teringat akan masa kecil saat bermain dengan Habil. Namun semua sudah terlambat. Kini hanya ada penyesalan dalam hatinya. Dia menyesal telah mengikuti bujuk rayu iblis. Qabil mencari keberadaan iblis. Iblis pun berkilah bahwa Qabil sendirilah yang melakukannya. Dia tidak bertindak apa-apa, namun Qabil berkata bahwa iblislah yang mendukung perbuatannya. Saat itulah dia tahu bahwa makhluk itu bernama iblis. Dialah makhluk terkutuk yang diusir dari surga lantaran sombong dan membangkang pada perintah Allah. Dan dia pula yang menjadi alasan Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Iblis pun pergi sambil tertawa dan berkata, "Sampai jumpa dengannya di neraka jahanam." Di sisi lain, istri Qabil dan Habil serta Siti Hawa kebingungan karena hingga larut malam belum kembali ke rumah. Mereka mencari ke ladang namun tidak menemukan Qabil. Tiba-tiba terdengar suara gagak membuat hati mereka semakin gelisah. Namun Nabi Adam menenangkan mereka dan berkata bahwa gagak adalah makhluk Allah yang mungkin mereka tahu tentang beberapa hal yang kita tidak tahu. Hati Siti Hawa makin gelisah. Dia hendak mencari keberadaan Habil dan Qabil, namun dicegah oleh Nabi Adam dan berkata bahwa Nabi Adamlah yang akan mencari mereka. Qabil terus menangis menyesali perbuatannya. Dia semakin takut dan bingung jika dilihat oleh orang, karena pasti dia akan menjadi tersangka atas peristiwa ini. Dia pun kebingungan akan menyembunyikan di mana mayat saudaranya itu. Dia terus berjalan sambil membopong mayat Habil dari matahari terbit hingga terbenam. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak yang terbang membawa gagak lain di mulutnya dan mendarat di tanah. Gagak yang dia bawa ternyata sudah mati. Kemudian gagak itu menggali tanah dan mengubur saudaranya yang mati. Melihat kejadian itu, Qabil mengerti bahwa itulah yang harus dia lakukan kepada mayat Habil. Dia pun menggali tanah sebagaimana gagak itu menggali tanah untuk mengubur Habil. Hingga larut malam Qabil menangis menyesali perbuatannya. Siti Hawa yang melihat Qabil duduk tersendiri bertanya, kemana saja selama ini dia pergi, di mana Habil? Qabil kebingungan untuk menjawab apa. Dengan terbata-bata dia menjawab bahwa dia tidak tahu keberadaan Habil. Namun Siti Hawa tahu dari gerak dan raut muka bahwa dia berbohong, karena seorang ibu pasti lebih tahu tentang anaknya. Qabil pun semakin gelisah dan Siti Hawa terus memaksa agar Qabil berkata jujur tentang apa yang telah terjadi. Qabil pun menangis dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia telah mencelakai Habil. Hati Siti Hawa pun hancur mendengar perkataan Habil. Dia pun menangis tersungkur. Nabi Adam mengetahui kejadian tersebut dan mengatakan bahwa iblis telah melakukan tipu daya agar manusia tersesat dan tidak mematuhi Allah. Siti Hawa menangis karena telah kehilangan Habil dan dia tidak bisa lagi melihat Habil. Siti Hawa berkata bahwa cucu-cucunya tidak boleh ada yang tahu peristiwa kematian ayah mereka, agar kelak tidak ada terjadi dendam di antara mereka. Nabi Adam berdoa, "Ya Allah Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Hari-hari Qabil hanya diselimuti penyesalan atas apa yang telah dia perbuat kepada saudaranya Habil. Setiap saat hanya bayangan Habil yang nampak. Dia begitu rindu akan kebersamaan ketika dengan Habil. Hari-harinya kini menjadi sepi, namun semua penyesalan sudah tiada guna lagi. Saat dia melamun, tiba-tiba datang seorang anak kecil yang mirip dengan Habil. Qabil begitu terkejut, namun ternyata anak itu adalah anak Habil. Sejak perselisihan itu, Qabil lama tidak berkunjung ke rumah Habil, sehingga dia tidak tahu wajah keponakannya itu. Qabil begitu senang karena kini dia bisa melihat wajah yang mirip dengan Habil. Hari-hari pun berlalu hingga usia Nabi Adam telah mendekati waktunya. Seberkas cahaya yang terang masuk ke dalam kamar Nabi Adam, suatu pertanda akan dipanggilnya Nabi Adam ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam mengumpulkan anak cucunya dan memberi nasihat kepada mereka agar selalu taat kepada perintah Allah, dan memberitahu mereka akan datang pada setiap masa seorang Nabi Allah yang akan membimbing manusia dan menyelamatkan manusia. Setiap Nabi akan memiliki sifat dan mukjizat yang berbeda, namun mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu berdakwah tentang menyembah Allah. Di akhir cerita, sebelum meninggal, Nabi Adam mencium bau surga. Cerita pun berakhir dan Nabi Adam pun wafat.
Sekian ulasan cerita dari film Nabi Adam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di ulasan film berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.